Jemaat yang dikasih Tuhan diundang berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Dan biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Marilah dengan penuh penghayatan iman kita menghadap Allah dengan berdiri dan menyanyi Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 3. Kami puji dengan riang. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setia-Nya dan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Amin. Hormat bagi
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Silakan duduk kembali. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mendengar dan memahami, serta melakukan firman. Berfirmanlah, ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan Gemibem di minggu ini dirangkaikan dengan perayaan Hari Pekabaran Injil di Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Maka bacaan kita diambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama dalam Yeremia pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Sekali lagi bacaan firman Tuhan kita diambil dari kitab Yeremia pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan membaca dari Alkitab terjemahan yang lama. Lembaga Alkitab memberi judul khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, "Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku akan diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi Allah kemalanganmu sendiri, maka aku akan diam bersama-sama kamu di tempat ini
di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Silakan puji-pujian yang sudah disiapkan untuk menyambut pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan puji-pujian dari jemaat kolom 11. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita memperingati Hari Pekabaran Injil di Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, yang paling menonjol dalam kehidupan manusia itu ada banyak yang menonjol. Orang bisa memandang seseorang itu dari
perawakan, bahwa dia masih muda, dia punya kelebihan ini, dia punya kelebihan itu. Tapi Bapak Ibu, yang menonjol dalam kehidupan orang tertentu untuk dinilai adalah satu hal penting, yaitu kelakuan, perlakuan. Di sini kok bilang perlakuan. Perlakuan ini sama dengan perilaku. Kalau perilaku berarti sama dengan tindakan. Ada yang bilang biarlah dia artis sekarang kong kasar. Tuh, banyak artis sekarang kasar tuh Bapak Ibu. Di film udah boleh bagus-bagus karo ya. Di perannya di film bagus. Orang rasa-rasa mau menangis, merdepe hidup keseharian, rasa-rasanya Bapak Ibu sulit diterima di masyarakat. Biarlah dia, orang bilang ganteng, terutama nih pemuda-pemudi kan. Jaga lihat seseorang cuma jadi dari luar, ganteng, dia hebat. Tapi DP perlakuan ketika orang ada dalam hubungan batunangan, sokaweng, rasa tako mulia. Orang bilang DP kata-kata lain kali pahit garang. Bukan cuma sayur yang pahit garang, dengan kata-kata pahit garang. Ada banyak penilaian kita yang kita sampaikan dan kita lihat terpandang terhadap manusia. Tapi terutama Bapak Ibu yang paling mendasar ternyata dalam hidup yaitu perlakuan dan tindakan. Nah, persoalan perlakuan dan tindakan ini dia berkaitan dengan pemberitaan atau memberitakan sesuatu kepada orang lain. Karena kalau orang Kristen Bapak Ibu yang disebut orang percaya, tentu ketuk yang orang lihat DP buah dari orang percaya itu. DP buah dari kepercayaan adalah tindakan dan perlakuan. Biar orang bebadiam, DP karakter pembadiam, murah, senyum, suka memberi, orang dia bilang dapat tahu dari DP tindakan tuh orang. Itu bahasa dalam salah satu studi Bapak Ibu, bahasa yang hendak menggambarkan kehidupan manusia dalam tindakan dalam kehidupannya melalui karakter asli dilihat dari tindakan. Jadi orang biar alus-alus, dah boleh alus-alus, ayu-ayu, dah boleh ditindakan. Nah, hal ini saudara-saudara yang menjadi alasan ketika Yeremia disuruh Tuhan. Dia disuruh pergi ke pintu gerbang Bait Allah. Bait Allah Bapak Ibu bukan sama dengan gereja, tidak. Bait Allah dikelilingi dengan tembok-tembok besar. Lalu bait Allah itu ada di dalam. Lalu Yeremia pergi di pintu gerbang dan dia berbicaralah kepada orang-orang di situ. Yang Yeremia sampaikan di situ Bapak Ibu melalui pembacaan kita adalah firman Tuhan berkata, perbaikilah tingkah lakumu dan perbaikilah perbuatanmu. Ada apa Bapak Ibu dengan umat Yehuda? Sehingga mereka disebut mesti robah ngoni pe kelakuan, mesti robah ngoni pe tindakan. Karena berkaitan dengan bait Allah ini Bapak Ibu saudara-saudara, bagi Israel, bagi umat Yehuda, mereka memandang begini. Bait Allah menjadi simbol dari otoritas Allah yang hadir di bait Allah. Dan dengan adanya bait Allah, umat Tuhan percaya Bapak Ibu bahwa orang selamat karena orang ada di bait Allah. Orang hidup karena ada di bait Allah. Bagi Yeremia, jaminan untuk hidup dalam sebuah tindakan bukan karena mereka ada di bait Allah. Bukan. Tidak jadi jaminan mereka ada di bait Allah. Karena jaminan utama adalah ketika mereka percaya kepada Allah, Israel, maka mereka senantiasa dibawa untuk hidup dalam perlakuan yang baik. Bikin takut Bapak Ibu, Tuhan ada bilang di sini, Kang. Tuhan bilang di sini, kalau ngoni dengar apa kita diam dengan ngoni, kita tinggal dengan ngoni. Tapi kalau ngoni nggak dengar apa kita, maka dia bilang, ayat berapa itu bilang? Aku akan lari daripada. Tani mau tinggal dengan ngoni. Jadi bahasa sederhana kok di Alkitab dari petorang begitu, Kang.
Kalau ngoni badengar, kita tinggal dengan ngoni. Kalau ngoni tidak badengar, kita keluar dari pengoni. Nah, yang disampaikan Yeremia di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan maksud bahwa mereka telah percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bukan berarti tindakan-tindakan mereka tidak lagi dapat dikontrol. Atau perlakuan-perlakuan mereka itu bukan berarti ada perbedaan antara percaya pada Tuhan Allah yang mengasihi, Maha Kudus, penuh keadilan, dengan dorang hidup dalam tindakan. Tidak demikian. Sebab kalau itu yang terjadi, maka ibadah-ibadah yang mereka lakukan, yang mereka persembahkan kepada Tuhan dalam perjumpaan adalah sesuatu yang sia-sia. Berarti tidak betul, Bapak Ibu. Karena Israel, orang Yehuda ini, Bapak Ibu, mereka beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh, sangat sungguh-sungguh. Tapi ketika mereka beribadah, aplikasi dari apa yang mereka terima melalui ibadah ini rupanya tidak sesuai. Karena disebutkan di sini, dia bilang, "Ngoni ternyata nyanda adil. Ngoni membuat orang-orang janda, duda, orang miskin ditindas dan seterusnya. Ngoni membuat orang lain menderita. Bahkan perlakuan-perlakuan kamu senantiasa tidak membawa keadilan." Itu yang Tuhan kritik. Suatu Tuhan bilang, "Yeremia, pergi di pintu gerbang, kau bicara pada manusia-manusia kapista ini." Bapak Ibu Saudara-saudara, dari apa yang disampaikan Yeremia terhadap kehidupan umat Tuhan, maka ada maksud Tuhan di dalamnya. Maksud Tuhan adalah ketika mereka memuliakan Tuhan dalam bait-Nya yang kudus, dalam perjumpaan ibadah-ibadah dengan Tuhan, maka satu hal penting adalah ada perubahan dan pembaharuan hidup. Siapa kata? Berjumpa dengan Tuhan itu, Bapak Ibu, mesti ada perubahan, Kang. Mesti ada pembaharuan. Sebab kalau tidak ada pembaharuan, umat Tuhan itu tidak akan maju, tidak akan bertumbuh kehidupan iman. Sama-sama dengan orang tuh, ketika berjumpa dalam satu persekutuan seperti ini, mendengarkan pemberitaan-pemberitaan, maka ketika orang pulang, Bapak Ibu, orang ada hal-hal yang orang rubah melalui pesan-pesan di sini. Tapi di lain gua, Bapak Ibu, dalam gereja ada rupa malaikat. Di luar tirisan gereja, orang kembali patompe kehidupan. Saya kurang tahu faktor apa, Bapak Ibu. Sini kok dibilang di bait Allah. Rupa-rupanya umat Yehuda begitu. Di bait Allah, mungkin orang bawa roti kan di bait Allah, lapar atau jauh. Satu minta roti, dia, kenapa ada roti? Kenapa ada air? Keluar Bapak Ibu bait Allah, dorang tindakan tidak sesuai yang di dalam bait Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu orang juga tidak demikian. Karena perjumpaan antara kita dengan Tuhan dalam sebuah penyembahan ibadah itu, maka kuasa Allah itu bekerja bagi orang percaya. Orang aku dapat di sini Bapak Ibu, jangan pandang enteng. Ketika orang pulang sebentar dibilang, diberkatilah kehidupan kamu, diampuni dosa kamu. Orang dosa diampuni di sini toh. So itu ada orang tanya begini, pendeta mana yang lebih betul, jam masuk gereja atau yang tidak masuk gereja? Mar kelakuan kata bagus. Kita bilang yang jam masuk gereja ya. Apa pendeta tapi alasan kalau orang masuk gereja? Pertama, dia berjumpa dengan Tuhan sebagai orang berdosa. Kedua, dia dapat pengampunan di situ. Terima aku dosa sini toh. Ampunilah kami yang bersalah di hadapan-Mu. Ketika orang pulang Bapak Ibu diberi berkat, terimalah berkat Tuhan. Mar ada tuh yang nak masuk gereja biar kelakuan baik-baik, mar DP dosa ndak diampuni setiap minggu. So itu ketuk masuk gereja ya. Karena di gereja itu kita akan membawa sebuah pemberitaan keluar Bapak Ibu kepada umat yang di luar. Pemberitaan kita dibawa melalui perlakuan, tindakan, pikiran-pikiran kita. Supaya nyata tuh mulu dengan hati perbuatan. Dari kadang kala yang terjadi bagi orang percaya sama seperti umat Yehuda. Mengaku Tuhan adalah Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang maha kudus. Tapi dalam kehidupan, kekudusan umat itu jauh.
dari kehidupan orang lain. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu. Dalam kumpulan persekutuan umat Yehuda ini, ada orang yang cuma bicara tidak mau melakukan. Ada yang suka bicara, cuma bicara orang kurang, bicara orang pelebe, bicara birman pe kelebihan, birman pe kekurangan, birman pe rambu dia bicara, birman pe lipstik dia bicara, birman pe baju dia bicara. Banyak Bapak Ibu, kita bertemu dengan karakter manusia yang dalam gereja dapat lihat malaikat, di luar gereja semi malaikat. Yang bahaya ini kalau Bapak Ibu senyana ada di malaikat. Karena itu pesan firman ini, Allah menentang cara-cara yang tidak berkenan, termasuk ibadah yang dilakukan umat Yehuda. Karena mereka hadir dalam perjumpaan dengan Tuhan, kelihatan benar, tapi hidup mereka Bapak Ibu jauh dari kehidupan yang memuliakan Tuhan dan perlakuan bagi sesama. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup benar orang percaya itu, yang hidup benar, orang ini hidup dalam kebenaran toh. So hidup benar toh orang Bapak Ibu. Jangan ada bilang mencari-cari kebenaran dan keselamatan lagi. Oh pergi di sana karena di sana ada kebenaran dan keselamatan. Kalau di Gemibum tidak ada kebenaran. Tidak Bapak, orang so hidup dalam kebenaran. Karena apa? Karena kematian Kristus telah membenarkan kita semua. Rasul Paulus bilang begitu tuh. Kita dibenarkan oleh Kristus karena kematian dan kebangkitannya. Karena itu kalau orang hidup benar, dia harus membawa kekudusan Bapak dalam hidup. Kekudusan di sini mengartikan bahwa di dalamnya kita punya tindakan-tindakan untuk hidup dengan orang lain. Kekudusan mengartikan inilah saya, orang percaya, ini tuh kita orang Kristen. Yang tarik Bapak Ibu dah hidup dibenarkan Tuhan, Tuhan so selamatkan, dosa so dihapuskan. Terang kan so dihapuskan sampai dosa tuh melalui kematian Kristus tuh. Martuk kelakuan Bapak Ibu. Yang bilang hele lempar pak anjing itu kata-kata anjing lari. Kelakuan pak istri, pak suami. Oh, Anda datang di gereja itu tak boleh baku baya atau keluarga suami istri. Mahar karuk di rumah, istri tak jadi budak ya. Oh, ya beberapa jutu jemaat yang begitu ya Bapak Ibu. Gang. Kalau ada baking begitu di rumah, Bapak Ibu pulang kong minta ampun Pak Tuhan. Torang lagi semua, termasuk pendeta. Kalau ada kekurangan, mari torang ampuni, mari torang robat torang ke kehidupan. Sebab dengan berbuat benar dan kekudusan ada dalam hidup kita, maka kita memuliakan Tuhan. Tetapi kalau orang bilang hidup benar tanpa kekudusan, itu berarti penghujatan dan pelecehan terhadap Tuhan telah terjadi. Nah, kalau orang bilang orang kudus, orang suci, bukan suci dalam pengertian sudah ada dosa. Orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, berbuat benar karena keselamatan yang Tuhan kasih, kok di dalamnya Bapak Ibu tidak ada penyembahan dan seterusnya, itu orang menghujat Tuhan Allah. Kalau menghujat Tuhan Allah Bapak Ibu bukan nanti memakai Pak Tuhan, bukan. Menghujat Tuhan Allah adalah tindakan yang tidak sesuai dengan kehidupan orang benar, berarti orang menghujat orang Tuhan. Karena apa? Orang bersaksi di banyak orang. Orang pergi di Cabok, orang pergi di Paris, di mana? Orang pergi kehidupan ini bersaksi Bapak Ibu. Di mana-mana orang bersaksi. Orang bisa tanya, orang apa itu? Orang popok ya. Tuhan kepada pang memakai begitu. Orang Kristen. Orang apa itu? Orang Kristen kepada dong begitu. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita yang hidup dalam kebenaran, yang telah terpanggil dalam penyelamatan dan sudah diselamatkan ini, bawalah hidup kita untuk pemberitaan yang baik. Sama seperti hari ini, hari penyebaran Injil di Indonesia. Injil harus dibawa kepada semua orang. Berita sukacita itu dibawa kepada siapapun. Berita sukacita itu dibawa kepada keluarga kita.
Jangan dulu jauh-jauh bilang mau menginjil di mana Bapak Ibu. Jangan dulu bilang mau pergi di Papua, NTT, jangan dulu ke situ. Mau ke sana, orang mau keluar, kong orang pe kehidupan di dalam rusak. Di dalam keluarga dulu karo. Oh, di situ dulu orang injili. Kalau di situ bertumbuh benih Injil, keadilan, kebenaran, kesetaraan dan kebaikan melalui perlakuan, bawalah itu keluar, supaya itu menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan kiranya menolong, memampukan kita semua yang bersedia mengubah perlakuan dan perilaku kita untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam liturgi di hari ini di mana ada anak kekasih dari keluarga Ratu Supit, Clayton Andravel Ratu. Dia akan dibawa dalam sakramen baptisan yang kudus. Karena itu saudara-saudara, sebelum kita melaksanakan pembaptisan di hari ini, maka marilah kita mendengarkan pengajaran tentang baptisan yang diamanatkan oleh Yesus Kristus melalui Injil Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara, setiap orang dibaptis dengan nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengartikan bahwa baptisan kudus adalah meterai atau tanda perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Baptisan kudus menyatakan bahwa yang pertama kasih Allah Bapa telah ada sejak permulaan kehidupan. Jadi sebelum seorang anak mengerti apa-apa tentang baptisan, Allah Bapa telah mengikat perjanjian kekal dalam keselamatan dengan anak itu. Kejadian pasal 17 ayat 7 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Yang kedua, baptisan kudus menyatakan darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan setiap orang dari dosa-dosanya. Setiap anak yang dibaptis dihapuskan dosanya dan diampuni karena sengsara dan kematian Yesus Kristus. Sebab dalam Yesus Kristus Allah memperdamaikan isi dunia ini dengan dirinya. Yang ketiga, baptisan kudus menyatakan bahwa Roh Kudus menyertai setiap anak yang dibaptis menjadi anggota tubuh Kristus dan menuntun kehidupan mereka di dunia sampai kepada kehidupan yang kekal dalam rumah Allah Bapa. Dibaptis dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berarti telah mendapat bagian dalam keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Roma pasal 6 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-10. Dengan demikian maka baptisan yang diberikan dan diterima adalah satu kali seumur kehidupan manusia. Karena itu orang tua dan para saksi dari anak yang akan dibaptis, janganlah kamu kurang peduli dan menyia-nyiakan perjanjian keselamatan yang diadakan oleh Tuhan Allah dengan kamu dan anak-anak kamu. Melainkan peliharalah perjanjian itu, jadilah teladan bagi anak-anakmu, berharaplah kepada Tuhan Allah, hendaklah kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, sesungguhnya anak-anak yang akan dibaptis belum dapat mengerti segala yang diajarkan ini. Oleh karena itu orang tua dan para saksi, apa yang akan kamu akui dan janjikan adalah sebagai pengganti dari anak-anakmu. Namun berkat baptisan yang kudus itu menjadi bagian dari anak-anakmu. Menurut perjanjian kekal Tuhan Allahmu yang di sorga
yang telah bersabda dalam Alkitab, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunan. Kejadian 17 ayat 7. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan Badan Pekerja Majelis Jemaat akan membaca nama anak, nama orang tua, dan saksi-saksi yang mengikuti penggembalaan baptisan. Sekali lagi Bapak Ibu, saksi-saksi yang mengikuti penggembalaan baptisan diundang ke depan, nanti akan dibacakan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nama anak yang akan dibaptis Clayton Andrafol Ratu. Tempat tanggal lahir Kota Mobagu 8 Maret 2024. Nama ayah Christopher Ratu, nama ibu Elsa Kristi Supit. Jadi silakan maju di depan. Kemudian saksi-saksi baptisan, Bapak Pendeta W. Pandelaki STH, Ibu Pendeta H. Takapente STH, Bapak Givan Fernando Laleno SH, Ibu Claudia Lorenza Opot SP, Bapak Renaldi Tumalun SPD, Ibu Indri Momongan SKM, Penatua Ibu Daisy Lintong, Bapak Yohan Ratu, Ibu Mercy Momongan, Ibu Geini Mandagi, Bapak Brigadir Jerry Piai, Bapak Fadlan Daud, Ibu Angel Lolombulan, Ibu Olivia Supit, Ibu Dr. Patricia Monik, Bapak Coan Pelealu, Ibu Serlinda Lengkong SP, Pemuda Refildo Mundung SPD, Pemudi Cynthia Mawuntu SPD, Pemudi Lisatwal SP, Pemuda Nofri Wawor SP, Pemudi Gabriela Florence Momongan SSI Teol, Pemudi Gina Maramis SPD, Pemuda Niki Pendong, Pemuda Riki Ratu SP, Pemuda Franky Monik SP, Pemuda Riki Momongan, dan Pemudi Fani Manansal. Kemudian kami juga menyampaikan bagi yang mengikuti penggembalaan tetapi nama tidak sempat dituliskan atau dibacakan, silakan berada di depan. Demikian. Orang tua dan para saksi, kamu telah menerima pengajaran tentang baptisan yang kudus. Maka supaya menjadi nyata bahwa kamu mengaku dengan segenap hatimu, hendaklah kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kamu mengaku bahwa anakmu yang dikandung dan dilahirkan dalam dosa sudah disucikan dan dikuduskan oleh darah Yesus Kristus, karena itu ia dibaptis? Yang kedua, apakah kamu mengaku bahwa pengajaran dalam Alkitab adalah sumber pengajaran yang benar dan yang menuntun pada jalan keselamatan? Yang ketiga, apakah kamu berjanji mendidik dan mengajar anakmu menurut pengajaran Alkitab untuk menjadi orang yang percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan kepada Roh Kudus? Apakah jawab kamu sekalian? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita menyanyi bersama-sama Batu Penjuru Gereja dan apa yang seterusnya. Batu penjuru gereja dan dasar
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, diundang kita semua berdiri dan marilah kita mengaku iman dengan mengucapkan rumusan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Saudaraku, sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Kau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kaulah yang maha mulia.
Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus sebagaimana kita dituntun oleh liturgi yang ada. Jemaat yang kekasih, mari berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan roh-Mu supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberikan melalui pelayanan perjamuan kudus ini. Amin. Saudara-saudara, dalam kebaktian ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus berdasarkan amanat dari Tuhan Yesus Kristus, di mana Ia menghendaki agar gerejanya selalu memperingati kematian dan kebangkitannya, seperti tertulis dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai dengan 20 berkata, ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah ia makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara-saudara, dalam perjamuan kudus ini kita akan makan roti dan minum anggur bersama-sama selaku puji-pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan kita oleh pekerjaan Roh Kudus. Maka kita mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitannya sementara kita terus menanti saat penggenapan kerajaan Allah yang akan datang itu. Bersama-sama kita melakukan Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi, ayat 1 dan ayat yang kedua. Rahmat-Nya padaku.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjamuan kudus ini adalah peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Kristus Tuhan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah di sorga, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Amin. Saudara-saudara, marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah. Cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah, minumlah. Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa-dosa kita. Jemaat disilakan.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, diundang kita berdiri. Bagi saudara-saudara yang telah mengikuti dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, maka dengarkanlah firman Tuhan melalui kitab Mazmur 34 ayat yang ke-16 dan 17 bagian A berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka, kepada teriak mereka minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jemaat, disilakan duduk kembali, kita menyanyi bersama-sama di jalan kuku diiring oleh Yesus Tuhanku. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan membaca berbalas-balasan Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan dengan membaca berbalasan Mazmur 103 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja-wali. saudara-saudara, kita akan berdoa dan Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita akan berdoa dan mendoakan saudara-saudara kita yang sakit dan bergumul, mereka yang berduka cita, bahkan mereka yang berhari ulang tahun secara khusus di hari ini, dan mereka yang bersyukur karena penyertaan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat yang akan dibawa dalam doa Bapak Yohanes Lolombulan, Bapak Yanto Tambayong, Bapak Deki Momongan, Bapak Wilson Maramis, Bapak Boyke Tambayong Sumampo, Royke Tambayong Sumampo, Bapak Beni Aseng, Bapak Amte Aseng, Bapak Joni Sero dalam pemulihan,
Saudara Vanli Asa, Rumah Sakit Kando, Saudara Soni Ratu, Ibu Selvi Emis Lolombulan, Ibu Rosali Rumengan Lao, Ibu Angel Aseng Rumengan, Ibu Alce Ratu Pendong, Ibu Janda Nur Rumondor Asa dalam pemulihan, Ibu Yeti Lumawa Tiolung, Bapak Nohbar Moonik dalam pemulihan, Ibu Kartini Salendunayon dalam pemulihan, Ibu Janda Leni Momongan Memontok, Ibu Yulin Supit Ratu, Bapak Yance Lewan di Rumah Sakit Kinapit, dan keluarga yang berduka cita, keluarga besar Aseng Nusi atas meninggalnya almarhumah Ibu Kristi Nusi. Kita pun akan berdoa dengan pria Kombapa Jemaat Katari Popok yang akan mengikuti lomba seni dalam rangka Hari Pria Kombapa secara sinodal. Dan mereka yang bersyukur di hari ini Bapak Ibu yang tidak dapat disebutkan namanya tapi akan dibawa dalam doa, serta keluarga-keluarga yang boleh bersyukur atas berkat-berkat dan anugerah yang Tuhan telah berikan. Syukur dari keluarga Runtur Rambi Tampanguma atas pernikahan anak Derli dan Divandra. Syukur keluarga Rizky Sambeka Ratu. Syukur keluarga Tio Pendong Ratu atas kesembuhan anak Loviona Pendong. Syukur atas ketambahan anggota keluarga dari keluarga Marco Moonik Saryawan, nama anak Kailena Gwainet Moonik. Syukur keluarga Adri Moonik Ratu. Syukur keluarga Kristo Ratu Supit. Syukur HUT ke-61 Ibu Olga Momongan Ratu. Syukur keluarga N Asak Mokodongan. Syukur atas penyertaan Tuhan bagi keluarga Tewal Karundeng mengenang 40 hari meninggalnya ibu yang kekasih almarhumah Ibu Meti Karundeng. Bapak Ibu, mungkin ada yang lain yang memberikan syukur atau berhari ulang tahun yang tidak dapat disebut tapi akan dibawa dalam doa. Mari berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, yang oleh kuasa-Mu telah membawa kehidupan kami selaku gereja Tuhan pada keselamatan yang boleh kami terima. Kami memuliakan Engkau karena Engkau masih beri kami waktu dan kesempatan untuk menjadi saksi-Mu dalam membawa berita Injil di tengah kehidupan umat-Mu, tapi juga di tengah kehidupan dunia ini. Kami memuliakan nama-Mu yang kudus karena Roh-Mu tetap bekerja dalam kehidupan kami semua. Kami boleh kuat dan mampu melakukan berbagai hal dalam hidup kami karena kami tahu bahwa di dalamnya Tuhan ada dan Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kami semua. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena di perjumpaan dalam persekutuan kami dengan-Mu di tempat ini, kami boleh kembali mendengarkan berita kebenaran dari firman-Mu yang telah mengajarkan bagi kami semua untuk membaharui perilaku-perilaku dan tindakan-tindakan kami, agar hidup kami sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan benar-benar membawa keselamatan bagi siapapun dalam perjumpaan kami. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, tolonglah kehidupan kami, supaya sebagai jamaat-Mu yang boleh berada dalam satu persekutuan yang sementara merancang dan hendak melakukan berbagai tanggung jawab, kami akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bahkan kami meminta pertolongan Tuhan untuk hidup kami, supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, dan apa yang kami rancangkan akan benar baik di hadapan Tuhan. Berkatilah kehidupan jemaat-Mu ketika mereka berada dalam persekutuan keluarga. Ketika keluarga-keluarga jemaat-Mu sementara ada dalam pergumulan,
di mana kehidupan anggota-anggota keluarga mereka berada dalam pergumulan sakit, sementara dirawat di rumah sakit, ataupun sementara dirawat di rumah masing-masing. Tuhan, kami hanya dapat berseru, meminta pertolongan daripada-Mu, sebab kami tahu bahwa dalam persekutuan dengan-Mu, dalam permohonan dan pengharapan kami, Tuhan akan menjawab apa yang menjadi kebutuhan kami, termasuk apa yang menjadi keinginan kami untuk boleh mendapatkan kesembuhan. Kami pun berdoa, kehidupan jemaat-Mu telah terpelihara. Dalam kasih dan penyertaan-Mu ada banyak berkat yang mereka boleh terima. Kehidupan dan kelayakan, usaha dan pekerjaan, tapi juga berkat-berkat melalui segala sesuatu yang mereka rancang dalam hidup yang berkenan kepada-Mu. Biarlah rasa syukur yang mereka telah berikan akan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga mereka percaya bahwa hidup yang beriman kepada Tuhan, hidup yang berharap akan membawa sukacita dan berkat-berkat dalam hidup. Kami pun berdoa, kehidupan jemaat-Mu yang telah sembuh dari sakit, kehidupan jemaat yang boleh menerima berkat karena syukur ulang tahun, jemaat yang boleh terpelihara karena menerima pekerjaan-pekerjaan yang membawa sukacita dan sejahtera. Berkatilah semuanya itu Bapa, supaya di tengah kehidupan yang mereka alami dan rasakan dalam tuntunan melalui kasih-Mu, maka mereka akan terus bersyukur bersukacita sambil melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Bapa dalam sorga, persembahan telah kami beri, berkenan diberkati oleh-Mu. Persembahan ini kiranya terpakai bagi pelayanan gereja-Mu yang kudus, di tengah kehidupan dan perjumpaan kami selaku umat-Mu yang ada dalam persekutuan dengan masyarakat. Berkenan kami akan menjadi garam dan terang dalam kehidupan bersama. Kami mohon sertailah kami agar tindakan, perlakuan dan pikiran kami benar-benar mengubah sesuatu untuk menjadi lebih baik. Pemerintah telah Engkau beri wewenang untuk melakukan tanggung jawab melayani masyarakat. Kiranya mereka diberi hikmat, rasa takut akan Tuhan dalam kesetiaan melaksanakan tugas-tugas panggilan mereka. Bapa dalam sorga, kami pun berdoa kepada-Mu, kehidupan jemaat Pria Kombapa, Jemaat Gemibam Katarepopo akan mengikuti kegiatan secara sinodal dalam pentas seni Hari Pria Kombapa. Tolonglah mereka supaya mereka dapat melakukan tanggung jawab dengan baik di hadapan Tuhan. Dan remaja wilayah Popo akan melaksanakan kegiatan remaja teladan. Panitia pelaksana diberkati dan disertai segala sesuatu yang dibutuhkan akan tercukupkan oleh kasih dan penyertaan dari Tuhan. Semua ini kami bawa kepada-Mu ya Tuhan, dalam pengharapan bahwa jika Tuhan bekerja dalam hidup kami, jika Tuhan melakukan apa yang kami harapkan dan kami inginkan, maka semua itu akan jadi dalam kehidupan kami semua. Bapa dalam sorga, ini kami semua yang datang kepada-Mu, kami bermohon hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita mendengarkan warta jemaat. Selamat siang, shalom bagi kita semua. Kita bersyukur oleh karena kasih dan tuntunan Tuhan, kita boleh
melaksanakan tapi juga mengikuti ibadah di pagi hingga siang hari ini. Ibadah ini dilayani oleh Bapak Pendeta W. Padelaki STH sebagai Kadim, dan kita juga sudah sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 7 ayat 1 sampai 7. Menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta W. Padelaki STH yang sudah melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan, diberkati oleh Tuhan, tugas tanggung jawab sebagai Ketua BPMJ Katarepopo, sebagai Kepala Rumah Tangga, dan juga memberkati keluarga Pendeta Padelaki TKPNT, dan juga yang sudah melaksanakan pelayanan baptisan dan juga perjamuan kudus. Jadi menyampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Dan kita semua juga yang hadir disampaikan selamat memperingati dan merayakan Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Tuhan memberkati. Dan di hari atau di momen ini juga kita akan mempunyai presiden yang baru yang akan dilantik pada hari ini. Saat ini akan dibacakan surat-surat yang masuk. Yang pertama, daftar untuk pengumuman. Jadi kepada kedua calon mempelai jika menghadiri ibadah ini, kiranya boleh berada di depan, yaitu Hiskia Bumulo dan Olvi Gelanggina. Pada hari ini Selasa 1 Oktober 2024, saya Irlansia Mokodompit SP, pegawai luar biasa, pencatat sipil, pejabat khusus tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil di Kabupaten Bola Mongondo, bahwa pada hari Sabtu 26 Oktober 2024 jam 11 WITA bertempat di Gembibom Katarepopo bermaksud hendak melangsungkan pernikahan mempelai pria Hiskia EJ Bumulo SAP, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS, kediaman Kinilau 1, dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Halim Bumulo, umur 67 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan swasta, kediaman Kinilau 1, Kecamatan Tomohon Utara, dan Eva Jen Masengi, umur 62 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kediaman Kelurahan Kinilau 1. Dan mempelai perempuan Olvi Gelanggina, umur 22 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan tiada, kediaman Popok Barat, dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Rifai Gelanggina, umur 53 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan karyawan swasta, kediaman Popok Barat. Dan Anneke Lahya, umur 46 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kediaman Popok Barat, Kecamatan Pasir Timur. Demikian pengumuman ini saya buat dan saya tanda tangani. Atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bola Mongondo, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Yeni Jaman Esos. Jadi demikian, terima kasih, silakan duduk. Kemudian yang kedua, dari Badan Pekerja Wilayah Popo perihal undangan. Kepada yang terhormat KSB BPMJ sewilayah, KSB Kompelsus Bipra wilayah, dan Ketua Sekretaris KP2G wilayah di tempat. Salam sejahtera bagi semua. Diketahui bersama bahwa pelaksanaan program dan anggaran tahun pelayanan 2024-2025 semester 1 telah berakhir. Untuk mengevaluasi kepelayanan dimaksud, maka akan diadakan rapat yang akan dilaksanakan hari Jumat 25 Oktober 2024, tempat Gembibom Zaitun Insil, pukul 14 atau jam 2 siang sampai selesai.
Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam rapat dimaksud. Perhatian kerjasama serta kehadirannya disampaikan terima kasih. Badan Pekerja Wilayah Popo, Pendeta Dr. D. Masinambo Wisan MTH Ketua, Penatua F. Lolombulan Sekretaris. Kemudian yang berikut dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Katare Popo tentang pelaksanaan verifikasi. Jadi yang akan bertugas dalam verifikasi ini adalah Ibu J. Lumi Manansal SPD selaku Ketua, Bapak E. Tamalero selaku Sekretaris, dan Ibu Helmi Mongiratu SPD selaku anggota KP2G. Dan untuk pelaksanaan verifikasi adalah pada hari Senin sampai Kamis 21 sampai 24 Oktober 2024 jam 9 WITA sampai dengan 13 atau jam 1 siang dan bertempat di Konsistori Jemaat Popo. Untuk jadwal, hari Senin 21 Oktober 2024 kolom 1 sampai 9. Demikian juga dengan PKB dan Wanita Komibu kolom 1 sampai 9. Kemudian Pemuda Rayon 1 sampai 2, Remaja Rayon 1 sampai 3, ISM Rayon 1 sampai 4, dan Lansia Rayon 1 dan 2. Kemudian hari Selasa 22 Oktober 2024 kolom 10 sampai 18, PKB dan WKI kolom 10 sampai 18, Pemuda Rayon 3 sampai 4, Remaja Rayon 4 sampai 5, dan ISM Rayon 5 sampai 8. Kemudian Lansia Rayon 3 dan 4. Hari Rabu 23 Oktober 2024 kolom 19 sampai 28, PKB dan Wanita Kombibu kolom 19 sampai 28, Pemuda Rayon 5 sampai 6, Remaja Rayon 6 dan sampai 8, dan ASM Rayon 9 sampai 15. Lansia Rayon 5 dan 6. Dan di hari terakhir hari Kamis 24 Oktober 2024, Kompelsus Pria Kombapa, Kompelsus WKI, Kompelsus Pemuda, Kompelsus Remaja, Kompelsus Anak Sekolah Minggu, dan dalam ibadah ini akan ada pembicaraan untuk menopang kegiatan remaja teladan di Jemaat Abraham Oktober 2024. Dan untuk ibadah pembukaan adalah ibadah KPI pada tanggal 22 Oktober 2024 jam 9. Oktober 2024 pukul 17 atau jam 5 sore. Pertemuan Rukun Ratu Kawatu
bagi yang sudah mengikuti pembelajaran katekisasi. Kolom 26, Rp200.000. Yang keenam, keluarga Kristo Ratu Supit, atas baptisan anak Rp400.000. Persembahan syukur Rp100.000. Keluarga Pendeta Pandela Kita KPNT Rp100.000. Kadim Rp100.000. Penatua kolom 20 Rp100.000. Yang ketujuh, keluarga N Asa Mokodongan, atas hari ulang tahun ke-5 anak Britli Evangelista Asa, memberikan Rp200.000 untuk persembahan syukur. Kedelapan, keluarga Tio Pendong Ratu, atas kesembuhan anak Laviona Pendong, memberikan Rp200.000 untuk persembahan syukur. 9, keluarga El Tewal Karundeng, atas penyertaan Tuhan memperingati 40 hari meninggalnya Ibu Meiti Tewal Karundeng, memberikan Rp500.000. Persembahan syukur Rp200.000. Pembangunan Rp100.000. Keluarga Pendeta Pandela Kita KPNT Rp100.000. Pelayan khusus kolom 3 Rp100.000. Untuk penerimaan lain, persembahan ibadah Rukun Tewal Rp137.000. Persembahan ibadah Rumpun Lawrence Ratu Lolombulan Rp130.000. Dan untuk pembayaran seng, kolom 3 20 lembar Rp400.000, kolom 16 20 lembar Rp400.000, kolom 24 10 lembar Rp200.000, dan kolom 25 20 lembar Rp400.000. Jadi demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatian, Tuhan memberkati kita. Kemudian yang paling terakhir, informasi dari Kompelus Remaja. Ya, dalam rangka keikutsertaan remaja teladan dari Jemaat Katari Popo juga ada penjualan bahan makanan, dalam hal ini ayam. Ya, ayam saus tiram, harganya adalah Rp35.000 per mika. Jadi bagi yang berminat kiranya boleh menghubungi pengurus remaja atau Kompelus Remaja. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua, Shalom. Jemaat Tuhan, diundang kita semua berdiri. Kita menyanyi bersama-sama, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.